Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu dalam diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Solat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari, dalam kurun waktu setelah solat isya sampai menjelang subuh. Solat sunnah tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Tidak sedikit pelaku solat tahajud merasakan kehebatan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena di dalamnya ada sebuah rahasia tersembunyi yang bisa membuat kita mudah dalam meraih kesuksesan hidup. Dengan bangun pada sepertiga malam terakhir, semua doa yang terlantun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedudukan kita dapat diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji. Seorang Muslim pasti menginginkan kedudukan yang mulia dan terpuji. Karena itu, salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan istiqomah melakukan solat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam laksanakanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Solat tahajud telah terbukti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Demikian kehebatan-kehebatan solat tahajud tersebut. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah absen dalam melakukan solat tahajud meski dalam keadaan sakit. Bahkan jika tidak sempat mengerjakan pada malam hari, Rasulullah akan menggantinya pada siang hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laksanakanlah solat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit." Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu kisah khalifah yang mempraktikan solat tahajud ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal adil ini setiap malam selalu bangun dari tidurnya dikala semua orang terlelap. Lalu dia mencari masjid yang ditinggalkan orang. Di situ dia melaksanakan solat tahajud sebanyak yang dia mampu. Selain kisah Umar bin Abdul Aziz, ada pula kisah seorang sufi Imam Al-Junaid. Dia juga selalu mengisi malam-malamnya dengan solat tahajud. Suatu ketika, sufi abad ke-7 Masehi, Hasan Basri, ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang rajin melaksanakan ibadah malam atau qiyamul lail? Wajahnya bersinar cerah. Sufi tersebut menjawab, karena mereka telah meluangkan waktu untuk Allah sehingga mereka mendapatkan cahaya Sang Pencipta. Ibadah pada umumnya memang disyariatkan pada malam hari, khususnya solat. Hanya ada 2 solat pada siang hari, yakni zuhur dan asyar. Solat ketika matahari tenggelam, lebih banyak dari itu ada solat maghrib, isya dan subuh. Belum lagi solat-solat sunnah seperti witir dan tahajud. Khusus pada bulan Ramadan terdapat solat tarawih. Semuanya dilaksanakan saat mentari terbenam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah solat setelah matahari terbenam hingga gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Dalam ayat yang lebih spesifik lagi, Allah menegaskan dirikanlah solat tahajud pada sebagian malam sebagai ibadah tambahan. Malam merupakan waktu yang tepat untuk beribadah. Secara harfiah, malam adalah kegelapan setelah tenggelamnya mentari. Secara majazi, malam adalah kerinduan, kehangatan, kepasrahan, keindahan, dan kekhusyuan. Dalam arti lain, malam adalah tawakal, dingin dan sejuk.
Malam kerap menggambarkan ketenangan, kepasrahan juga kedamaian. Laksanakanlah solat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi, pada malam hari, kecerdasan spiritual lebih dominan ketimbang rasional. Rasa lebih dominan pada malam hari. Sebaliknya, pada siang hari akal menguasai alam pikiran. Ketegasan menjadi dominan ketimbang kelembutan. Pada siang hari, rasio menjadi penguasa. Manusia akan memerankan dirinya sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Pada malam hari, manusia akan bermanja, akan menjadi hamba yang memohon belas kasih dan menjadi hamba yang mengadu kepada Allah. Allah lebih dekat pada hambanya pada malam hari. Ibadah pada malam hari juga lebih khusyuk, sehingga sering tak terasa air mata tumpah pada malam hari ketimbang siang hari. Rasulullah meminta umatnya beribadah malam karena mengetahui ada segudang rahasia yang tidak boleh disia-siakan. Dan antara rahasia itu adalah kitab suci lebih sering turun pada malam hari ketimbang siang. Ibadah pada malam hari lebih mudah diterima Allah. Hubungan spiritual membuat segala yang berhubungan dengan rasa cepat sampai. Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Justru kita yang selama ini banyak mengecewakannya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk istiqamah dalam melaksanakan solat tahajud dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan nanti di akhirat. Wallahu alam bisyawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.